Iya. Iyalah. Soalnya lagi ini wifi di kampus. Oh, lumayan ya ininya kecepatannya WiFi di kampus. Iya Pak. Wah, ini udah ada juga Ibu Reni nih. Halo Ibu Siap. Reni, gimana kabarnya Bu? Hai Kak, terima Iya, ini kasih. Ibu Reni ini yang paling rajin ini, tugasnya bagus-bagus lagi tugasnya. Semangat ini Siap, belajarnya Bu Reni. Mudah-mudahan konsisten Bu ya. Insya Allah. Amin. eh Oke, mungkinnya bisa biar nih apalagi tuh, biar kita nggak terlalu lama, takutnya nanti apalagi tuh kelamaan kalian di kampus. Saya mulai aja. Jadi saya coba share screen dulu ya. Share screen. Nah, ini ya. Saya izin mute dulu ya semua. Serta nanti di sesi tanya jawab akan saya mute karena biar proses penjelasan untuk materi ini lebih lancar dan teman-temannya bisa menyimak dan bisa apalagi itu memahami apa yang saya jelaskan nantinya ya. Oke, saya mute dulu, nanti sesi tanya jawab baru saya buka lagi. Mungkin materinya juga ini mungkin nggak terlalu banyak, nggak seperti kemarin-kemarin ya. Untuk Merancang kerangka berpikir. iya, merancang kerangka berpikir. Oke. Nah, sebelum kita mulai saya ada permintaan ini ya sama rekan-rekan mahasiswa. Kalau kalian buka di e-learning Upers, di situ ada kuesioner penjaminan mutu program RPL. Nah, ini kami dari Upers, Universitas Universal, minta bantuan dari mahasiswa kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini. Karena dengan mengisi kuesioner ini nantinya kita bisa evaluasi proses pembelajaran ini, pembelajaran dengan program RPL. Jadi kedepannya untuk program yang sama kita akan melakukan perbaikan, ya lebih bagus daripada sebelumnya. Kita sempurnakan sedikit demi sedikit, ya kan? Karena ini kan masih program yang pertama, jadi kami pun apalagi itu menganggap bahwa ini masih banyak kekurangan, ya kan? Tapi untuk kedepannya tentunya kekurangan itu harus kita perbaiki karena untuk menjadi apa lagi itu menjadi lebih bagus lagi harus banyak memperbaiki dari kekurangan sebelumnya. Ini karena ini berhubungan dengan penjaminan mutu. Ya, jadi minta tolong dibuka e-learningnya, di situ ada kuesioner. Mungkin saya juga nanti minta tolong sama Ibu Susi sama Ibu Ike untuk memandu rekan-rekan mahasiswa dalam pengisian kuesioner ini ya. Jadi sekali lagi minta tolong untuk mengisi kuesioner karena ini sebagai proses penjaminan mutu pada program pembelajaran RPL ini ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan sekarang, kita masuk ke pertemuan 9 ya. Ini materinya kalian bisa download dengan klik ini materi pertemuan ini, klik nanti akan muncul file PDF-nya atau juga bisa dari sini kalau mau PPT ini juga ya. Download a copy bisa juga, free PDF juga bisa. Ini kalau mau yang PPT-nya, ini yang kalau PDF-nya. Terus bagi yang tidak sempat mengikuti full atau tidak sempat mengikuti sama sekali pembelajaran sinkronus, nah maka nanti setelah pertemuan ini akan saya upload videonya, video rekaman video pembelajaran sinkronus ini, sehingga yang tidak bisa nggak sempat mengikuti full atau tidak mengikuti sama sekali sinkronus ini bisa mengikuti secara asinkronus. Jadi pembelajaran RPL kita ini
bisa dilaksanakan dengan sinkronus atau dengan live streaming, ya kan, online live streaming daring, dan bisa juga dengan asinkronus, yaitu melihat rekaman videonya. Nah, dari sini setelah mengikuti materi nanti ini, baik secara sinkronus maupun asinkronus, nah di situ ada kuis nantinya dengan latihannya. Jadi saya harapkan mahasiswa bisa mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini, dari program ini dengan menguji tingkat pemahaman kalian dengan mengerjakan kuis dan mengerjakan latihan ya. Karena latihan ini nantinya saya yakin kalian akan apalagi itu sadar setelah masuk ke semester-semester akhir menyusun skripsi. Nah, ini sangat bermanfaat buat kalian. Dengan latihan ini kalian menjadi punya pondasi untuk menyusun suatu penelitian sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Skripsi ini adalah tugas utama, syarat kelulusan bagi mahasiswa ya kan. Oke. Mungkin itu aja, kita lanjut ke materi kita. Atau mungkin kita review dulu ini mungkin ya. Kita review dulu hasil latihan rekan-rekan mahasiswa di latihan 8 ya kan. Di sini saya lihat ada siapa ini? Kalau saya lihat ada Marvin. Nah, Marvin sudah mengerjakan latihan 8-nya. Ini latihan 8 yang ini. Karena latihan yang saya rancang ini dia sistematis, dia berurutan. Jadi contohnya di latihan 8 ini biasanya lanjutannya dari latihan 7. Ini kan latihan 7. Ya. Jadi kalau kalian kirim jawaban nggak apa-apa, digabung aja satu kali nggak apa-apa. Mungkin biar lebih apa lagi itu, lebih lebih enak atau lebih nyaman untuk dokumentasinya daripada sendiri-sendiri ya. Jadi seperti Marvin ini latihan ke-6 digabung di latihan ke-8. Nah, di latihan 8 kemarin saya minta mahasiswa mulai membuat pertanyaan berdasarkan variabelnya. Jadi kalian kan sudah menentukan variabel. Sekarang saya minta mahasiswa untuk merancang bagaimana sih caranya sehingga dari variabel ini nantinya kita bisa mendapatkan sebuah data ya kan. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk tugasnya Marvin untuk mendapatkan data tentang pencegahan, maka dia membuat suatu rancangan pertanyaan nantinya sehingga bisa memenuhi atau mengisi suatu pernyataan tentang pencegahan. Di sini Marvin membuat pertanyaan apa upaya yang dilaksanakan warga atau masyarakat untuk mencegah adanya kebanjiran. Nah, di sini kalau pertanyaan seperti ini berarti kalau kita lihat di variabel pencegahan ini nih mungkin yang saya harus koreksi ke Marvin ya. Di sini kan variabelnya pencegahan, bantuan, upaya yang dilakukan. Ternyata ada perbedaan ya kan. Ini harusnya sama ya. Jadi variabel yang ini kan variabel nih. Harus sama dengan variabel yang ini nih. Nggak boleh beda ya kan. Jadi ini yang mana sisa ditentukan aja. Saya nggak akan menyebutkan pakai yang ini nih variabelnya nih. Jangan pakai ini, berarti ini yang ini dirubah semua ya kan. Yang ini dirubah semua. Saya nggak akan bilang gitu, tapi kalian atau yang mengerjakan tugas ini atau kalian yang mengerjakan tugas pikirkan lagi yang mana kira-kira variabel yang paling pas. Apakah saya pakai ini berarti harus dirubah yang ini ya. Atau sebaliknya saya pakai ini berarti yang ini yang dirubah. Yang jelas intinya harus konsisten. Kalau variabel di sini adalah potensi banjir, mitigasi bencana, evaluasi bencana, maka di sini pun harus variabel potensi banjir, mitigasi bencana, dan evaluasi bencana ya. Jadi ini komentar saya untuk Marvin. Nanti untuk tugas selanjutnya diperbaiki lagi ya. Ini pertanyaannya udah bagus sebenarnya, cuma mungkin yang perlu nanti kita pikirkan atau perlu Marvin pikirkan, kira-kira pertanyaan ini apakah dalam bentuk interview? Kalau kita lihat kualitatif. Nah, berarti bisa interview, bisa kuesioner juga sebenarnya.
Apakah nanti dapat datanya ini dari interview atau dari kuesioner? Kalau interview, kira-kira siapa nanti yang diinterview, ya? Ini kalau kita lihat apa yang dilaksanakan warga dan masyarakat, berarti yang diinterview adalah warga sama masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat warga masyarakatnya siapa aja ini? Kalau nah ini kan belum ada ini ya. Nah, ini sekitar wilayah Indonesia, berarti terlalu luas ini ya. Terlalu luas. Nah, maka saran saya untuk Marpin, mitigasi terpotensi titik rawan yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia, mungkin di Jakarta atau di Batam, ya kan? Nah, ini yang harus diinterview adalah orang-orang Batam, mungkin diambil sampelnya aja, ya kan? Diambil sampelnya, karena kalau semuanya kan terlalu banyak. Nah, ini kalau di metodologi penelitian itu sampel ada aturannya juga, ya kan? Ada rumusnya juga, mungkin besok-besok kalau ada waktu akan kita bahas, atau mungkin Martin bisa japri saya, kira-kira kalau populasinya sekian, jumlah sampelnya berapa yang diambil ya. Yang jelas, untuk mendapatkan data ini, tentang variabel pencegahan, maka kita harus mendapatkan responder atau narasumber, entah itu dari masyarakat atau pakar atau ahli ya. Oke, itu mungkin untuk Marpin ya, tolong diperbaiki nanti variabelnya, dibuat konsisten. Nah, ini kalau saya lihat William ini dia pisah-pisah tugas 8-nya. Topiknya adalah dampak penerapan PSBB di Kota Jakarta dari segi ekonomi dan segi sosial selama pandemi. Variabelnya ini ya, dampak penerapan PSBB segi pandemi. Pertanyaan atau pernyataannya terkait dengan dampak penerapan PSBB mengenai penurunan aktivitas. Nah, berarti ini mungkin poin-poin yang akan dicari sama William ya. Nah, ini kira-kira William sudah harus apa lagi tuh? Sudah harus memikirkan ini. Kira-kira bagaimana caranya bisa dapat seberapa besar penurunan aktivitas selama penerapan PSBB? Apakah mungkin dari koran ya kan, berarti data sekunder, atau mungkin dari website pemerintah, atau mungkin ada kenalannya yang bisa tahu data ini, yang tahu data tentang kebijakan penerapan PSBB yang ada di Jakarta, karena kan ini saya lihat judulnya di Jakarta ya kan. Nah, ini juga saran saya untuk William, kalau memang agak susah dapat datanya, ini kan di Jakarta nih, bisa diganti aja di Kota Batam juga bisa ya kan. Dampak penerapan PSBB di Kota Batam, karena kan lebih enak dapat datanya daripada nanti kesusahan dalam penelitian ini, karena ini kan di Jakarta nih. Kecuali kalau sudah yakin bahwa saya bisa dapat datanya di Jakarta, nah ini silahkan dilanjut ya kan. Tapi kalau agak susah, nah saya sarankan di Batam aja di sini ya. Nah, nanti dari situ kalau si William bisa dapat datanya, seberapa besar sih penurunan aktivitasnya, bagaimana kebijakan protokol kesehatan ya kan. Kan ini bisa dapat data-data ini dari interview, mungkin dari orang-orang yang kerja di perusahaan ya kan, karena ini kan minta ke perusahaan ini, atau orang-orang yang kerja di dinas pemerintahan dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini juga penurunan pendapatan akibat WFH bisa dapat dari UKM dan lain sebagainya ya kan. Bantuan pemerintah mungkin ini bisa diinterview atau kuesioner ke RT atau RW atau warga langsung ya kan. Bisa bikin kuesioner mungkin. Nah, dari sini juga kelihatan kalau ini kan saya bilang kemarin kalau agak kesusahan di untuk mendapatkan datanya, judul bisa berubah. Makanya contohnya bantuan pemerintah terhadap warga. Nah, ini kan mungkin William tinggal di RT 10 contohnya ya kan, atau di kecamatan apa gitu ya. Biar enak dapat datanya ini ya. Dapat data bagaimana sih bantuan pemerintah terhadap warga. Nah, mungkin di sini pun bisa lebih spesifik lagi di topiknya tuh, di judulnya nanti. Contohnya dampak penerapan PSBB di Kota Batang, Kecamatan Sagulung. Nah, dari segi ekonomi dan segi sosial selama pandemi. Jadi di sini bantuan pemerintah terhadap warga Kecamatan Sagulung kan lebih sempit ininya, apalagi apalagi itu tidak menyulitkan untuk mendapat datanya. Mungkin kita cuma sebar berapa RT di kecamatan itu, sehingga kita bisa
dapat bahwa persentasi bantuan terhadap warga itu ternyata di lapangan cuma 50%. Nah, itu kan ini nih kita bisa dapat berarti apakah dia membantu ekonomi atau sosial. Ternyata lumayan membantu. Nah, itu kan hasil penelitian itu nanti kita akan bahas di penelitian atau karya ilmiah kita. Nah, mungkin seperti itu ya untuk William. Termasuk pandeminya juga ini. Nah, ini pandeminya kalau kita sempitkan ke kecamatan berarti kita interview yang orang-orang kecamatan itu aja ya kan, nggak usah contohnya satu kota atau satu kabupaten. Apalagi ini kalau di Jakarta kayaknya susah ini kalau mau interview orang-orang di Jakarta. Padahal mungkin kalau saya lihat William kan di Batam ini karena ini kan mahasiswa UPERS ya, universal. Begitu mungkin rekan-rekan yang di Kota Tual, di STIS ya kan, kalau mau bikin juga karya ilmiah ini bisa mengikuti ini. Diganti aja ini mungkin Kota Tual atau di Maluku Tenggara, kan nggak apa-apa. Topiknya sama tapi kasusnya atau tempat kasusnya beda atau studi kasusnya beda. Ini kan contohnya di Jakarta, di Batam kan pasti beda hasilnya nanti tuh dari segi ekonomi, sosial, dan pandemi. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi referensi atau inspirasi ya kan, referensi atau inspirasi buat mahasiswa nantinya untuk membuat suatu penelitian yang mana penelitian ini nantinya dipakai untuk menyusun skripsi ya. Nah ini ya. Ini contohnya untuk William. Jadi silakan pertimbangkan lagi William, apakah tetap lanjut ke Jakarta atau khusus Batam atau mungkin kecamatannya juga. Apakah perlu dipersempit seperti itu untuk memudahkan data ini. Karena kalau data ini nggak terkumpul, ya ini agak susah nanti menyusun karya ilmiahnya. Ya. Dan 9 tadi, ini judulnya atau topiknya masih bisa berubah. Variabel pun masih bisa berubah. Semua masih bisa berubah selama kita nggak membuat apa itu, menyatakan bahwa ini sudah selesai, masih publikasi. Karena ini kan masih status draft semua ini ya. Kita sampai pertemuan ini masih status draft. Saya harapkan nanti kalau sudah pertemuan ke 14 ya kan, semuanya sudah final semua ya kan. Tinggal dipresentasikan bagaimana cara komunikasinya. Nanti materi-materi sesi terakhir kita akan bahas tentang teknik komunikasi. Jadi kita masih fokus ke teknik menulis dulu ini ya. Oke, ini untuk William. Saya ambil aja dulu yang sudah selesai kirim ya. Nah, ini buat Ibu Reni ini ya kan. Ibu Reni, wah ini Ibu Reni sudah luar biasa ini. Malah udah dapat datanya ini kan. Udah dapat hasilnya lah, sorry. Udah dapat hasil penelitiannya, mungkin sisa dibahas atau mungkin ditambah lagi mungkin ya. Nah, di sini kalau kita lihat tugas pertemuannya Ibu Reni, variabelnya observasi, wawancara, dokumentasi. Oh, di sini maksudnya variabelnya media center ini ya. Di sini maksudnya variabelnya media center. Observasi, wawancara dengan dokumentasi adalah teknik untuk mendapatkan datanya. Jadi salah satunya itu ya. Harusnya di sini variabelnya media center, perkembangan informasi dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, gini ya. Nah, di mana untuk mendapatkan datanya dipakailah metode ini. Ya kan? Metode ini salah satunya. Nah, mungkin harusnya tambah satu tabel lagi sini ya. Apakah ini nantinya observasi, wawancara, atau dokumentasi, atau tiga-tiganya mungkin ya. Atau mungkin Ibu Reni pakai tiga-tiganya mungkin ya. Nah, berarti Ibu Reni nggak pakai kuesioner mungkin ya. Kalau kita lihat untuk variabel media center, pertanyaannya adalah berapa banyak media center. Oke, jadi variabel tentang media center lebih fokus ke jumlah, terus berapa banyak pegawai di ini, bagaimana pendidikan, oke bisa semua ini ya. Terus perkembangan informasinya, apakah perkembangan sudah membuat masyarakat senang, oke. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap media center. Nah, mungkin ini kita hubungkan dengan kesejahteraan mungkinnya di sini kan keywordsnya atau variabelnya kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini harusnya disebutkan juga tentang kesejahteraan masyarakat atau mungkin kepuasan ini dianggap kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin saja bisa kita revisi lagi bagaimana tingkat kepuasan terhadap media center dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ya kan, biar lebih nyambung dengan keywords dari variabel yang di kolom ini. Nah, di sini
Ibu Reni sudah melakukan penelitian ini, sudah dapat data berapa banyak, ada 1 ya kan. Nah, terus berapa jumlahnya, di sini ada 3. Nah, di sini bagaimana ininya, sangat kurang dan lain sebagainya ya kan. Jadi dari sini nantinya kalau bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Ini kan masih data masih berapa ini, masih sedikit ya. Kalau dikembangkan akan lebih bagus lagi. Tapi dari sini aja ini sudah bisa kita bahas di sini ya. Kita sudah bisa bercerita. Dan ini adalah sudah kita anggap sebagai hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ya seperti ini ya. Jadi bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk deskripsi. Ya, bisa kuantitatif atau bisa juga kualitatif. Nah, nanti ini dibutuhkan lagi keterampilan mahasiswa dalam merangkai kalimat yang bisa menjelaskan hasil daripada pertanyaan atau pernyataan ini. Contohnya, di media media center di Kota Tual ada 1 di mana terdiri ini ternyata itu sangat kurang karena dan lain sebagainya. Jadi nanti di draft karya ilmiahnya ya diceritakan tentang hasil pertanyaan yang sudah didapatkan dari apalagi itu dari rancangan pengumpulan data kita ya. Wah, ini sampai ada bukti-buktinya ini ya. Nah, ini penting ini dilampirkan nanti di skripsinya ini ya. Jadi membuktikan ini sebenarnya mendukung juga bahwa data kita valid dan betul-betul kita lakukan proses pengumpulan data dengan tidak mengambil data dari sembarang, atau kita bisa buktikan bahwa data kita adalah data primer. Nah, ini termasuk data primer ini karena ini kan mengambil langsung. Jadi si penulis yang mengambil langsung. Jadi dia nggak mendapatkan referensi ini dari internet atau dari apalagi itu dari keterangan orang lain, tapi dia langsung ke narasumber mendapatkan jawabannya. Dan ini adalah proses untuk hasil penelitian. Jadi saya sarankan Ibu Reni nanti ini dilampirkan bisa juga deskripsinya, atau mungkin kalau presentasi ya ini paling bagus ditampilkan ini ya, kalau dibuat PPT-nya ditampilkan gambar-gambar ini. Jadi ini semacam meyakinkan orang bahwa penelitian kita valid dan kita mengambilnya langsung dari narasumber dan bisa kita sebut sebagai data primer. Oke, ini bagus, ini sudah lumayan ini ya, tinggal dikembangkan lagi sedikit. Terus ini juga ada Ibu Juwita juga ya. Nah, ini Ibu Juwita sudah membuat juga variabelnya. Nah, ini udah benar ini ya. Ibu Juwita tulisnya sini potensi wisata, terus kesejahteraan masyarakat, oke, peningkatan ekonomi. Dan Ibu Juwita untuk mengambil data ini memakai metode wawancara langsung ya kan, wawancara. Jadi kan kemarin kita ada beberapa jenis teknik yang bisa kita pakai, bisa observasi, bisa kuesioner ya kan, bisa studi dokumen. Ini Bu Juwita lebih suka ke wawancara. Sebenarnya bisa juga dikembangkan nanti kalau mau tambah kuesioner bisa juga. Nah, ini kalau untuk variabel potensi wisata, ini kalau dari Bu Juwita merancang pertanyaan supaya dapat data-data tentang potensi wisata, yaitu seberapa besar sih potensi wisata Kota Tual ya kan? Bagaimana agar wisata Tual dapat berkembang. Nah, ini nanti kalau bisa yang diwawancara ya kan, ini kan metode wawancara orang-orang betul yang berkompeten atau memang paham di bidang ini, atau mungkin yang paling bagus yang penentu kebijakannya ya kan, karena dia yang paling tahu. Kalau bisa bukan itu aja, kita wawancara juga stakeholder lainnya, orang-orang yang berkepentingan. Jadi bukan pejabat publik aja, mungkin saja masyarakat ya kan, masyarakat juga di sana kita ambil sampelnya, kita wawancara ya kan, masyarakat mungkin di sekitar lokasi wisata, karena kan nanti yang paling memiliki dampak mungkin yang sekitar situ, mungkin mereka akan mendirikan warung mungkin kalau banyak wisatawan di sana dan lain sebagainya. Bisa juga kita minta pendapatnya mungkin bukan dari pejabat publik, warga juga. Kita bikin juga apalagi itu wawancara ke UMKM juga. Ini kan ada hubungannya dengan bisnis atau entrepreneur dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga apakah pariwisata Kota Tual dapat memberikan masyarakat sekitar. Nah, ini silakan diinterview juga yang dianggap berkompeten atau mendukung data-data penelitian nantinya. Terus peningkatan ekonomi. Nah, ini
Sebenarnya ada metode bagus juga, kuesioner juga biar lebih cepat ya kan sebenarnya ya kan. Sekarang kan ada teknologi digital pakai Google Form. Nah ini kalau memang dibutuhkan ya kita bisa buka sesi Google Form juga bagaimana membuat, bagaimana menyebarkan ke orang-orang biar bisa datanya bisa dapat dengan cepat dan gampang ya kan. Tapi kalau memang saat ini yang convenient cuma yang apa itu yang paling pas untuk wawancara ya silakan juga bisa ya kan. Jadi semua metode bisa dipakai, nggak mesti harus satu, nggak mesti harus dua atau tiga, satu aja pun ini bisa ya kan. Tergantung dari apa lagi tuh gimana kepuasan dari peneliti, apakah dengan wawancara aja sudah cukup ya udah silakan diolah datanya itu ya. Dari sini kan nanti dari berapa pertanyaan ini? Ada 7 pertanyaan, nanti kan akan menghasilkan banyak data di sini ya. Nah, mungkin kalau saya lihat ini karena ini adalah wawancara, maka lebih banyak ke kualitatif ya kan, deskripsi. Jadi nanti setelah dapat data-data ini dari Bu Juwita nanti harus membuat deskripsi secara kualitatif, menggambarkan fenomena ini, dan kalau bisa menghubungkan antara variabel ini. Oh ternyata potensi wisata ada pengaruhnya ke sini, oh ini ada pengaruhnya ke peningkatan ekonomi nantinya dan lain sebagainya ya kan. Jadi bisa juga dirancang pertanyaan kira-kira pertanyaan yang menghubungkan potensi wisata dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya mungkin ditambahkan lagi pertanyaan, gimana kira-kira apakah potensi wisata mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, ya kan? Ini sebagai jembatan antara variabel ini dengan ini. Atau kita bikin juga yang di bawahnya, apakah kesejahteraan masyarakat nantinya bisa meningkatkan ekonomi? Nah, ini kan kita bisa ceritakan nanti di deskripsi hasil penelitian kita. Dari sini kan nanti kita jadikan hasil penelitian terus kita ceritakan. Karena ini kualitatif ya lebih banyak ke bagaimana menguraikan kata-kata ya. Kalau dia kuantitatif ya lebih banyak ke angka-angka, presentasi dan lain sebagainya. Ya. Oke, mungkin itu aja review untuk tugas 8. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk hari ini, di mana hari ini kita lebih banyak lebih fokus merancang membahas tentang merancang kerangka berpikir. Nah, setelah mengambil data, nah ini saya nggak akan apalagi itu, saya pikir setelah tugas pertanyaan tadi, selanjutnya mungkin saya nggak akan memberi tugas tentang hasil penelitian seperti apa, karena kan kadang untuk mendapatkan hasil penelitian itu butuh waktu. Maka saya hari ini lebih fokus ke kerangka berpikir dulu ya kan, sambil kalian saya harapkan melanjutkan ini seperti Bu Juta tadi, melanjutkan kira-kira hasil penelitiannya seperti apa. Kalau bisa udah seperti Bu Reni sudah ada, apalagi itu tadi Bu Reni sudah ada sebagian, kalau ini sudah mulai cukup, ini udah mulai kelihatan ini hasil penelitiannya ini ya. Dari sini hasil penelitiannya nanti bisa dibahas ini ya, dari sini tadi. Kalau bisa Bu Juwita juga ada sedikit dulu begini, karena ini kan nanti bisa dikembangkan lagi. Minimal ada yang bisa dibahas dulu untuk draft hasil dan kesimpulan penelitian. Nah sambil apa lagi itu, sambil nanti mengambil data itu, nah kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu bagaimana sih membuat bagang-bagang kerangka berpikir pada karya ilmiah. Nah untuk membuat ini tentunya kita harus paham dulu kerangka berpikir itu apa sih, terus bagaimana merancangnya ya. Oke, kita mulai dari definisinya aja mungkin dulu ya, atau pengantarnya. Jadi kerangka berpikir itu bisa dikatakan sebagai rumusan masalah yang dibuat dengan berdasarkan adanya proses deduktif. Nah ini proses deduktif ini maksudnya dari umum ke lebih spesifik. Dari yang skala besar, ibaratnya kalau kita melihat masalah sebagai elang, kita lihat semua dulu. Terus kalau topik kita, nah ibaratnya kayak cacing ya kan, lebih detail. Nah jadi kita berpikir meluas dulu, baru kita mulai masuk ke detail. Nah itu konsep dari kerangka berpikir ya kan. Dari situ nanti kita bisa membuat suatu hipotesis. Nah seperti yang kita bahas yang apa itu pertemuan sebelumnya, hipotesis itu adalah dugaan sementara kita. Ya. Kerangka berpikir juga dapat dijadikan sebagai model berupa konsep yang menjelaskan hubungan. Nah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Jadi dalam merancang nanti kerangka variabel kita harus mulai melihat hubungannya ini. Hubungannya apa sih, hubungan antara potensi wisata dengan kesejahteraan masyarakat, apa hubungannya potensi wisata dengan peningkatan ekonomi,
atau kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan ekonomi, atau tiga-tiganya? Apakah hubungannya semua tiga-tiga aja ini? Ini bisa dijawab nanti kalau kita merancang pertanyaan yang bagus yang bisa menghubungkan tiga-tiganya ini. Itulah nanti yang kita ceritakan dari hasil penelitian kita, ya. Kerangka berpikir tersebut dibuat dalam bentuk diagram. Nah, ini ya, kerangka berpikir itu dalam bentuk diagram biar lebih mudah dipahami apalagi itu orang, dan lebih mudah juga kita untuk merancang penelitian kita, karena kerangka berpikir ini ibaratnya seperti rangkanya ya. Rangka itu kan pondasinya atau tulang-tulangnya, mungkin dari situ nanti kan kita isi apalagi itu kita pelan-pelan isi untuk melengkapi karya ilmiah kita, ya kan? Ibaratnya kalau manusia tulang rangkanya kan kayak tulang punggungnya lah gitu ya. Nah, kalau ada skema ini, bagan ini, ya itu akan lebih bagus lagi. Kita bisa paham sistem di penelitian kita itu seperti apa, ya. Jadi kita ini berpikir secara sistem ini dengan membuat kerangka berpikir. Kalau dari definisinya ada banyak sebenarnya definisi yang kalian bisa dapatkan di internet. Saya cuma ambil satu ini berdasarkan penelitiannya atau karya ilmiahnya Uma Sekara. Dia pun ambil dari bukunya Sugiono. Ini buku Sugiono, ini buku terkenal tentang statistik ya. Jadi kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting. Jadi model konsepnya ya, model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan variabel-variabel maksudnya sini ya. Jadi seorang peneliti harus menguasai teorinya. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah kita harus tahu teorinya tentang variabel-variabel kita. Contohnya tadi jadi yang dua ini saya jadikan contoh ya. Contohnya tadi Ibu siapa ini Juwita harus tahu tentang teori-teori potensi wisata. Jadi kalau bisa cari-cari artikel atau penelitian tentang potensi wisata. Kemarin kan kita sudah ada tugas minimal 3 ya penelitian terdahulu, ya kan? Nah ini kalau bisa lebih cari lagi spesifik lagi yang penelitian tentang potensi wisata atau penelitian tentang potensi wisata terhadap kesejahteraan masyarakat atau potensi wisata terhadap peningkatan ekonomi. Kalau saya lihat ini potensi wisata bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, bisa juga peningkatan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat bisa juga peningkatan ekonomi. Kalau saya lihat hubungannya ini ya, kalau dari saya, tapi ini tergantung dari penelitinya nanti, tergantung dari Bu Juwita apakah melihatnya seperti apa sih nanti hubungannya ini ya. Nah dari menyusun kerangkanya itu bisa ketahuan nanti konsep penelitian saya seperti apa. Ya. Jadi harus menguasai teorinya. Nah inilah kerangka pemikiran ini penjelasan sementara. Nah jadi kalau kita lihat ya ini kan saya masih menduga-duga nih, sepertinya potensi wisata bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Potensi wisata juga bisa mempengaruhi peningkatan ekonomi, itu dugaan sementara contohnya ya kan. Ini ya, kalau saya ya kan, mungkin Bu Juwita beda melihatnya nanti. Atau mungkin bisa juga potensi wisata mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan setelah kesejahteraan masyarakat mempengaruhi peningkatan ekonomi, ya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari peningkatan ekonomi dulu, baru potensi wisatanya naik dan lain sebagainya ya. Itu kan dugaan-dugaan sementara. Nah, dari kerangka berpikir nantinya bisa ketahuan dugaan kita itu dugaan penulis seperti apa sih sebenarnya untuk karya ilmiahnya, ya kan? Ini. Nah, ada tahapan-tahapan dalam menyusun kerangka berpikir. Sebenarnya tahapan ini sudah ada yang sudah kita lalui. Contohnya menentukan variabel, kita sudah tahu variabelnya. Kalau dari Ibu Reni kan sudah ada variabelnya, media center, perkembangan informasi, kesejahteraan masyarakat. Nah ini berarti sudah tahu, sudah selesai untuk langkah yang ini. Terus membaca buku-buku hasil penelitian yang mungkin setelah membuat variabelnya juga mungkin kita sudah membaca buku, tapi kalau sebaiknya ya ditambah lagi bacaannya mungkin biar tambah banyak referensi ya kan. Jadi memang untuk menulis karya ilmiah yang bagus itu kalau kita baca buku lebih banyak lebih bagus lagi ya kan. Deskripsikan teori ya, nanti kita harus tulis di literatur review semua teori-teori tentang ini. Kalau nggak salah kita sudah pernah latihan tentang literatur review ya. Nah coba nanti di ya apalagi itu di section review literatur mulai dibahas 3 variabel ini. Jadi intinya 3 ini yang harus masuk di sub-sub bab
teori dasarnya ya kan, atau di kajian pustakanya. Jadi mungkin definisi potensi wisata apa, jenis-jenisnya apa, terus kesejahteraan masyarakat itu seperti apa, peningkatan ekonomi. Jadi semua 3 ini yang harus dimasukin di kajian pustaka atau review literatur. Kan biasanya di format skripsi kan biasanya mulai dari pendahuluan, bab 1, bab 2, apa itu? Kajian teori ya kan? Bab 3 biasanya metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, biasanya itu kalau skripsi. Nah, ini harus teori-teori tentang 3 ini harus ada di bab 2 nantinya ya. Untuk deskripsi. Terus analisis teorinya, oke, kita mulai diskusikan teori-teori itu, penelitian-penelitian terdahulu. Terus kita bandingkan tentang teori dengan hasil penelitian orang-orang ya kan, penelitian terdahulu. Makanya di bab 2 juga ada khusus subbab tentang penelitian terdahulu. Terus kita bikin kesimpulan dan mulailah kita merancang kerangka berpikirnya. Jadi ini kerangka berpikir ini bisa selesai kalau kita sudah membaca beberapa penelitian ya, intinya beberapa penelitian dan sudah menganalisanya ya. Dari situ kita bisa membuat kerangka berpikir untuk karya ilmiah kita. Ada 3 jenis kerangka berpikir, ada kerangka teoritis, ada kerangka operasional, dan ada kerangka konseptual. Nah, nanti kita lihat contohnya ini ya. Kalau kerangka teoritis adalah kerangka yang di dalamnya menegaskan teori yang dijadikan landasan juga digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Nah, ini nanti kita buatkan bagannya ini ya. Terus kalau kerangka operasional, kerangka di dalamnya menjelaskan mengenai variabel yang sudah dipilih serta dijelaskan juga hubungan antara variabel data tersebut. Jadi variabel yang 3 ini ya kita harus mulai hubungkan, ya kan? 3 ini sudah mulai dihubungkan, itulah kerangka berpikir apa lagi tadi? Operasional ya kan? Jadi kalau kerangka berpikir operasional kita hubungkan 3-nya ini. Nah, sebenarnya kerangka konseptual mirip-mirip dengan operasional. Dia juga menjelaskan hubungannya juga, ya kan? Nah, di sini ada asumsi teoritisnya untuk bisa mengistilahkan unsur dalam objek diteliti serta menunjukkan hubungannya, ya kan? Terus mungkin juga kita akan menentukan apakah dia termasuk terikat atau bebas. Nah, itu di kerangka konseptual. Nah, mungkin biar lebih paham dari 3 jenis kerangka berpikir ini, kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini mungkin kalau contoh kerangka teoritis. Nah, ini kalau bisa mahasiswa atau apa lagi itu penulis ya kan dalam hal ini menulis kerangka teoritisnya. Ini biasanya kita bisa buat berdasarkan di latar belakang di bab 1 ya kan. Ini bagus ini karena orang bisa paham jadinya. Jadi kerangka mencari mencari masalah kita itu, mencari fenomena itu seperti apa. Contohnya kalau dari sini, ini kan ada penjelasannya nih. Ini biasanya di latar belakang ini kan. Jadi contohnya awalnya dari wabah flu atau start nolnya, mulainya munculnya di ini dari adanya wabah flu dan resiko penularan. Nah, setelah itu ternyata untuk mencegah penularan ini dibutuhkanlah masker. Makanya harus ditahu definisi situasi masker langka karena meningkatnya permintaan. Karena untuk mencegah risiko penularan yang tinggi, maka banyak orang yang pesan masker dan ternyata masker langka ya kan. Nah, dari langkanya ini maka terjadilah kepanikan. Membeli masker yang terbatas mungkin ya. Dan setelah itu, nah masker menjadi langka karena ini. Jadi ini adalah topiknya. Jadi topik ini muncul dari 3 kerangka berpikir yang sebelumnya. Jadi muncullah ini kan. Seperti ini. Sepertinya topik ini pas waktu awal-awal pandemi mungkin ya, awal pandemi kan kita langka masker dulu ya. Sekarang kan masker udah biasa ya kan karena bisa buat sendiri. Tapi ini adalah contoh kerangka teoritis. Jadi contohnya kalau ini ada penjelasannya mungkin kalian bisa baca nanti. Nah, dibuatlah dalam bentuk bagan seperti ini. Nah, ini paling bagus nanti kalau kita presentasi ya kan, presentasi kalau kita tampilkan seperti ini lebih gampang dimengerti daripada harus menulis banyak-banyak. Terus kita pun tahu kerangka kita dalam berpikir menghasilkan topik kemarin, judul kemarin, oh ternyata asalnya dari ini. Jadi kita harus berpikir umum dulu, ingat yang tadi berpikir secara induktif ya kan. Dari yang besar dulu, mengecil-mengecil, dapatlah kita yang spesifik. Nah, itu yang kita jadikan sebagai dasar
karya ilmiah atau penelitian kita. Ini yang untuk kerangka teoritis. Nah, ada juga contoh kerangka operasional. Nah, di sini sudah ada variabelnya sama ada hipotesisnya di sini ya. Ini mungkin variabelnya ada 4. Di sini ada budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja. Terus dikasih tanda panah, mungkin artinya di sini budaya kerja mempengaruhi kinerja. Budaya organisasi juga mempengaruhi kepuasan kerja. Juga dia mempengaruhi motivasi. Motivasi mempengaruhi kepuasan kerja, mempengaruhi kinerja. Kepuasan kerja mempengaruhi kinerja. Jadi coba kalian merancang kerangkanya seperti ini, pengaruh-pengaruhnya. Termasuk juga kalau ada hipotesisnya. Jadi contohnya H5 di sini, H2. Jadi ini dianggap ada ininya, apalagi ada dampaknya. Hipotesis kan dugaan sementara. Jadi budaya organisasi ini ada dampaknya ke motivasi. Itulah hipotesis 1 contohnya. Motivasi memberi dampak kepuasan kerja, hipotesis 2. Budaya organisasi pengaruh kepuasan kerja, hipotesis 3, dan lain sebagainya ya kan. Jadi dari sini kan orang bisa melihat atau kita pun bisa lebih paham tentang penelitian kita, lebih bagus untuk apalagi itu menyelesaikan konsepnya ya kan. Nah, ini juga ada model yang lain. Di sini ditulis X1, X2, X3, Y. Nah, ini X1, X2 berarti setara dia ini ya. Berarti ini adalah tiga-tiganya mempengaruhi ini ya. Dalam hal ini penyaluran kredit modal kerja. Jadi dana pihak ketiga mempengaruhi ini juga mempengaruhi, suku bunga juga mempengaruhi penyaluran kredit modal kerja. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca berarti penelitian ini mau menguji apakah dana ini non-performing, suku bunga mempengaruhi tiga-tiganya serempak mempengaruhi penyaluran kredit. Nah, nanti dari hasil diskusi mungkin pembahasan bisa saja kita temukan ternyata salah satu ini aja bisa mempengaruhi, yang dua-duanya enggak terlalu berpengaruh ya kan. Itu hasil akhirnya nanti. Ini kan masih dugaan sementara, makanya kerangka berpikir bisa juga dianggap sebagai suatu apalagi itu yang memperjelas hipotesis kita. Jadi dia ibaratnya membuat suatu dugaan sementara terhadap kondisi yang akan kita teliti ya kan, karena ini belum tentu, ini nanti di hasil penelitian akan kita dapatkan jawaban yang pastinya ya. Dari sini kan kelihatan ini kan kerangkanya, oh berarti ada 4 variabel semuanya apalagi itu mempengaruhi yang variabel Y-nya. Biasanya X ini adalah yang dependen, yang biasanya ini adalah independen. Nah, kalau di contoh kerangka konseptual sudah menampilkan ada namanya variabel independen, ada namanya variabel dependen. Jadi variabel independen ini adalah variabel bebas, ya kan? Variabel bebas itu ya kita tentukan sendiri, tapi variabel dependen ini adalah variabel terikat. Nah, kalau kita lihat di contoh yang ini, kira-kira yang mana yang variabel dependen, yang mana yang variabel independen? Kalau kita lihat, ini adalah variabel, kalau menurut saya ini adalah variabel independen yang terikat ini ya. Karena media center kan masih bisa ditingkatkan. Contohnya kita naikkan menjadi 2, makanya bebas dia. Tapi kalau kesejahteraan masyarakat ya mungkin dia terikat dia sama ini, ya kan? Contohnya mungkin ya. Jadi contohnya kalau ini 3, apakah ini gimana pengaruhnya tentang kesejahteraan masyarakat? Ya kan? Kalau ini 2, apa pengaruhnya ke sini? Atau ini kalau ini 3 tadi, apa pengaruhnya terhadap perkembangan informasi? Apakah makin meningkat atau bagaimana? Apakah signifikan perkembangannya, informasinya, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dijelaskan ya kan di hasil dan pembahasan di bab 4 biasanya ya. Jadi dengan membuat kerangka konseptual ini kita bisa tahu, oh ini tiga-tiganya serempak, ini mirip-mirip, makanya saya bilang tadi mirip-mirip dengan kerangka operasional ini. Cuma ini sudah ditentukan yang mana variabel independennya, mana dependennya. Di sini penelitiannya yang menjadi variabel independen adalah peran perawat, lama kerja, jabatan ini, semuanya tiga-tiganya serempak. Dan kalau kita lihat juga di sini, peran perawat sama lama kerjanya nggak ada hubungannya ya kan. Dia terpisah sendiri-sendiri, tapi tiga-tiganya memberi kontribusi ke pelaksanaan kegiatan puskesmas. Nah, ini juga ada contoh yang lain juga. Di sini judulnya ya kan, judul atau topik dari karya ilmiah adalah uji pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katu dalam ransum terhadap kualitas telur. Nah, di sini variabel bebasnya adalah konsentrasi campuran. Terikatnya, jadi bebas ini kan kita bisa rubah-rubah konsentrasinya. Kita mau 50%, 60%, 70% kan bebas itu kan. Kita bisa modifikasi. Nah, yang nggak bisa modifikasi ini adalah efek daripada
yang kita rubah-rubah ini, contohnya kalau 50% ternyata menghasilkan ini nih, apalagi itu pakannya ternyata harus 2 kali. Ini kan kalau 50% 2 kali, kalau 70% oh cuma 1 kali. Kan dia tergantung dari ini. Jadi variabel terikat itu ibaratnya variabel yang tergantung dari variabel bebas, dan variabel bebas ini bisa dimodifikasi yang kita mau eksperimenkan nanti. Seandainya kita rubah konsentrasinya, efeknya apa? Nah, efeknya itulah disebut dengan variabel terikat. Ya, kalau kita lihat ini variabelnya cuma 2 ini ya. Ini dia cuma bikin topiknya dulu di atas, terus dia bagi menjadi 2 variabel. Nah, ini kalau di contoh latihan kita kan ada 3. Nah, ini 3 bisa saja nanti kalau untuk di rancangan variabel kita 2 di sini atau 1 di sini atau 2 di sini, 1 di sebelah variabel independennya 1, dependennya 2. Atau independennya 2, dependennya 1. Contohnya mungkin kalau kita lihat punyanya Ibu Juwita ya kan. Nah, mungkin ini bisa aja dua-duanya dependen, terikat. Ini independen nih. Jadi kalau peningkatan wisata naik pesat, maka secara serempak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan ekonomi. Atau kesejahteraan ekonomi dulu baru peningkatan ekonomi. Bisa saja dia saling bersambungan. Contohnya potensi wisata mempengaruhi kesejahteraan masyarakat mempengaruhi peningkatan ekonomi. Nah, ini semua adalah konsep-konsep yang harus dipahami sama penulis. Jadi biar dia lebih mengenal dan lebih paham apa yang akan ditulisnya ya kan. Karena kan seorang peneliti harus lebih paham daripada orang yang akan menguji atau orang yang akan mempelajari penelitian itu ya kan. Kalau penelitian sendiri nggak paham dengan apa yang diteliti ya itu kan repot jadinya. Maka kerangka berpikir inilah membantu nantinya mahasiswa atau penulis untuk lebih paham dengan penelitian mereka ya. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri kerangka berpikir bisa dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika. Jadi kita berpikir logis itu ya dibuatkan kerangkanya biar ketahuan ya kan. Dibuat untuk bisa menjelaskan instruksi dari aliran logika itu, ya kan? Jadi kita bisa apalagi itu menjelaskan. Contohnya kalau kita presentasi nanti, kita presentasi tentang penelitian kita, tentang karya ilmiah kita, dengan adanya ini enak kita ngomongnya ya kan? Oh, dari penelitian saya, dugaan awal atau hipotesis saya adalah peran perawat itu nantinya bisa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan puskesmas. Nah, ini akan menjelaskannya daripada kita harus membaca satu-satu panjang semua dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu cara kita lebih mudah menjelaskan ke orang tentang penelitian kita. Dan ini adalah salah satu teknik komunikasi ilmiah, ya kan? Nantinya apalagi itu? Nanti kita juga akan latihan bagaimana sih membuat suatu presentasi atau bagaimana membuat suatu teknik komunikasi sehingga orang yang melihat mempelajari penelitian kita ini bisa paham ya kan. Kalau orang nggak paham, wah itu berarti kita gagal menjelaskannya. Berarti kita teknik komunikasi kita belum tepat. Tapi yang lebih parah lagi kalau kita pun gagal, kita pun tidak paham dengan penelitian kita, wah itu lebih parah itu ya. Bagaimana orang bisa mengerti penelitian kita kalau kita aja nggak paham? Makanya kalau membuat dengan membuat kerangka ini, kita akan mulai mempelajari lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang konsep yang kita gunakan sehingga penelitian kita bisa kita mengerti, bisa kita pahami sehingga nanti menjelaskan biar lebih enak ya kan. Karena saya banyak temukan juga banyak mahasiswa ya itu ya, pengalaman saya yang mungkin saja nggak terlalu paham dengan penelitiannya jadinya begitu presentasi bingung dia. Harus latihan berkali-kali tetap juga nggak paham karena memang konsep dasarnya belum diketahui. Dia cuma mengerjakan ya karena ya itu tadi, karena kan skripsi kan sebagai syarat untuk kelulusan mahasiswa untuk menjadi sarjana ya. Nah, kerangka berpikir ini ditujukan untuk memperjelas variabel. Nah, ini sebenarnya targetnya variabel. Makanya variabel ini wajib kita tentukan dahulu ya. Ini kalau sudah tentukan 3 ini, nah ini kalau bisa dipelajari lebih dalam. Makanya di bab 2 tentang kajian teori kita harus kenal lebih mendalam dengan mengenal definisinya, perkembangannya, konsepnya, dan lain sebagainya. Kan di mengenai kajian teori kan dibahas biasanya seperti itu ya. Atau penelitian-penelitian orang tentang ini apa, biar kita lebih paham dengan variabel itu ya. Di dalam kerangka berpikir harus menerangkan mengapa penelitian ini dilakukan, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Kan apa yang didapatkan, hasil itu nantinya seperti apa. Nah, ini ada 2 model kerangka berpikir, ada model penelitian korelasi.
yaitu digunakan untuk model-model penelitian yang memiliki variabel bebas dengan terikat, ya kan? Seperti ini mungkin ya. Seperti ini korelasi biasanya ini ya, model korelasi seperti ini. Dan sebenarnya ada juga model penelitian perbaikan metode. Jadi metode improvement. Ini biasanya banyak dipakai di bidang teknik atau sains ini ya. Nah, biasanya dia mempunyai komponen seperti indikator, ada propose method, ada objektif, serta pengukuran. Kalau yang biasa dipakai, yang paling populer yang korelasi ini, nah itu tadi ada variabel bebas terikat, terus ada nanti level, ya kan? Mungkin ini penjelasannya mungkin ya. Ada level yang mengukur variabel terikat, ada measure yang mengukur variabel ini variabel tidak terikat, ini variabel terikat, variabel bebas. Ya. Di sini mungkin contohnya ini adalah pengaruh metodologi pengembangan software terhadap apa ini produktivitas pengembang, ya kan? Ini ada 3 variabel juga ini, pengembangan software development sama developer productivity. Nah, ini yang disebut dengan korelasi. Jadi ada hubungannya, ada H1, ada H2, ya kan? Nah, ini bisa saja ada yang ketiga lagi nanti. Makanya kita butuh batasan masalah juga biar nggak berkembang banyak, karena kan pasti banyak mempengaruhi ini. Kita ambil yang 2 aja, ya kan? Makanya variabelnya kemarin Subasati 3 aja, karena 3 aja itu udah lumayan cukup ya, lumayan cukup. Kalau 4, wah itu mungkin cukup berat buat mahasiswa S1 ya kan. Biasanya kalau S2 itu wah, udah sampai 5 atau 6 malah dia cari variabelnya terus dihubungkan kiri kanan ya kan. Kalau mahasiswa 3 itu udah lumayan cukup. Kalau 2 kayaknya sih terlalu sederhana ya kan. Contohnya cuma software development terhadap ini mungkin bisa juga ada beberapa juga yang pakai, tapi kalau saran saya sih kalau bisa ada tambah lagi 1 variabel bisa dihubungkan dengan variabel terikatnya. Jadi makanya kemarin saya minta 3 ya kan, 3 itu yang menurut saya termasuk ideal ya. Cukup dalam pendalamannya. Itu untuk model korelasi. Kalau untuk yang ini, ya ini mungkin karena kalian bukan orang teknik sebenarnya nggak terlalu ini, cuma cukup tahu aja bahwa ada namanya model penelitian perbaikan metode. Jadi penelitian ini sebenarnya dalam rangka memberi kontribusi terhadap sains. Jadi mau membuat teori lah mungkin ya. Kalau sains kan dia membuat teori. Kalau engineering implementasinya. Makanya sains dan engineering bisa dipakai untuk ini ya. Jadi dia memperbaiki metode. Jadi di penelitian terdahulu ada metode yang disebutkan, maka si penulis ingin menguji metode itu, ya kan? Apakah metode ini bisa dipakai di mana saja atau masih terbukti untuk zaman sekarang. Siapa tahu metode ini kan metode 10 tahun yang lalu. Oke, nanti kita lanjut ya, lagi azan dulu di sini.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai di mana? Oh ya, jadi ini adalah contoh model penelitian perbaikan metode yang banyak dipakai di ilmu sains dengan teknik. Jadi ini contohnya penelitian terdahulu ada metode yang dijelaskan, mungkin dari penelitian yang direncanakan oleh mahasiswa atau penulis adalah mau menguji metode ini apakah masih relevan atau tidak. Makanya bisa saja dapatlah metode yang terbaru ya kan dari metode yang lama. Nah, ya kan? Jadi ini makanya agak rumit juga, lebih banyak ke orang matematika, biasanya orang fisika, sana kan banyak sekali teori-teori yang bisa dipakai untuk engineering ya kan? Oh ya, ternyata sudah habis ini sampai di situ ya. Nah, ini saya lanjut dulu tentang latihan, saya jelaskan mungkin ya tentang latihan pertemuan ke-9. Oh, ini salah tulis ini. Pada draft karya ilmiah Anda buatlah jenis kerangka pemikirannya. Buatlah jenis kerangka pemikiran berikut. Nah, di sini saya cuma minta kerangka teoritis atau pilih salah satunya antara operasional dengan konseptual. Ini kan seperti ada di contoh yang tadi, ya kan? Nah, ini ya. Jadi untuk tugas yang ke-9 ini saya minta mahasiswa sudah merancang juga tentang kerangka berpikirnya. Ada 2. Yang pertama yang ini dulu, yang seperti ini ya, kerangka teoritisnya, ya, kerangka teoritis. Jadi ini bisa dibuat ini dari latar belakang sebenarnya. Sebenarnya contohnya mungkin kalau saya lihat ada nggak di sini? Oh, di ini ya, latihan-latihan awalnya ini ya tentang kerangka ini ya. Contoh mungkin Bu Joita lagi yang ini. Oh, ini di latihan apa itu, latihan ketiga mungkin ya. Ini masih fenomena ini. Nah, di latar belakangnya kita banyak menyebutkan tentang teori-teori ini atau ini Ibu Reni aja mungkin. Jadi saya biasanya pakai cuma 2 itu yang ininya ya. Apanya itu sebagai contohnya karena ini lumayan lengkap punya Ibu Reni sama Ibu Joita ini. Nah, di sini kan bisa kita buat kerangkanya seperti apa sih sehingga muncul tentang rumusan masalah ini. Bagaimana rumusan masalah ini muncul? Nah, ini kan perlu dibuatkan kerangkanya, di mana kerangkanya kan mirip-mirip ini, ya kan? Contohnya dari sini awalnya dinas media. Nah, di sini masyarakat ingin berprestasi dalam pembangunan kota Tual. Nah, ini mungkin kita buat dulu di kota awalnya. Yang kedua, nah di sini media center dikembangkan sebagai wadah masyarakat ini untuk mendapatkan informasi. Nah, disinilah tulis lagi yang kedua. Jadi memang kita menguji juga dengan latar belakang kita ya kan. Kalau memang dia tidak ada hubungan ya mungkin saja kita bisa rubah lagi yang di bab 1 ini. Jadi ini bab 1 yang kita buat jangan sampai kita jadikan fix atau ini nggak bisa dirubah lagi, ini masih bisa dirubah ini kan selama kita belum publikasikan, kita finalkan, ini semua masih bisa berubah dari bab 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya ya kan. Makanya dengan membuat kerangka ini salah satu juga cara kita menguji apakah latar belakang kita ini urutan tata tulisnya itu berjalan dengan skematik atau tidak, dengan sistematis atau tidak ya kan. Ini kan berurutan ini, mulai dari sini dulu, masuk ke sini, akhirnya muncul ini. Nah, di sini kan dengan membuat itu kita akan kelihatan apakah saya membuatnya terstruktur dari sini dulu, terus tiba-tiba lanjut ke sini, dan akhirnya muncullah masalah ini. Nah, kan biasanya kalau mahasiswa ya kan, karena kebanyakan juga saya dapati karena mungkin karena baru awal-awal menulis ya kan. Di sini entah di wawasnya apa, nggak ada hubungannya sama paragraf kedua, atau mungkin paragraf kedua dia bentuk umum, yang awal malah dia bikin lebih spesifik dulu. Jadi kalau bisa dibuat secara induktif. Induktif itu artinya dari umum dulu, semi umum, spesifik, lebih spesifik lagi. Jadi dia ada historinya kayak buku cerita ya kan. Kalau biasa kalian baca komik itu kan ada alur-alurnya, itu halaman 1 sambungannya dari halaman 2 sampai terakhir ya kan. Jadi itu gunanya kita membuat kerangka teoritis. Jadi kita bisa paham latar belakang dan orang bisa
lebih paham juga tentang alur pemikiran kita sehingga muncul fenomena yang kita jadikan sumber masalah yang akan kita carikan jawabannya di karya ilmiah kita ya. Nah, itu untuk yang kerangka teoritis. Kalau kerangka operasional kalian mau pilih salah satunya, yang operasional atau yang konsepsional atau konsepsual ya kan. Sorry ini banyak mistype ini ya. Ini konsepsual sini bukan konsepsual. Nah, di sini kalian mau pilih yang ini, model ini atau model yang ini, bisa juga model yang ini juga bisa ya kan, seperti ini bisa. Di sini ada topiknya dulu baru dua variabelnya, atau yang tiga ya kan, langsung ditentukan yang mana sih independen yang mana dependen. Kalau untuk menentukan yang mana dependen yang mana independen, independen kan bebas, sedangkan apa lagi tuh, bukan yang ini, sedangkan dependen adalah terikat. Nah, itu bisa kita lihat dari apa ini? Ada masalah ini ya. Oke lah, kita kecilkan dulu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat contohnya ini. Peran perawat itu kenapa dibilang bebas? Ya karena ini peran perawat inilah yang memberi dampak. Dan pelaksanaan kegiatan ini adalah imbas dari peran perawat. Makanya dia tergantung. Nah, ini kita bisa pakai kata-kata ilustrasi tergantung. Jadi pelaksanaan kegiatan puskesmas itu tergantung dari peran perawat, tergantung dari lama kerjanya perawat, tergantung dari jabatan fungsional perawat. Tapi yang tiga ini mempengaruhi. Jadi mempengaruhi dengan dipengaruhi. Jadi variabel independen itu mempengaruhi, dependen dipengaruhi. Nah, ini bisa juga dengan memakai X1, X2, X3 ya kan? Y inilah yang ini, yang apa itu dependen. Jadi X mempengaruhi Y. Kalau X-nya ada 3 ya X1, X2, X3. Tapi kalau dalam hal ini X-nya ada, anggaplah ini X1 ya kan? X1 anggaplah ini X1. Berarti ada 2X-nya contohnya ini ya, nggak tahu nanti Ibu siapa ini, Ibu Juwita nanti apakah dia menganggap ini yang mempengaruhi, yang mana yang mempengaruhi, yang mana yang dipengaruhi. Normalnya sih seperti ini, Y-nya biasanya 1, semuanya berpusat. Atau mungkin saja ini adalah Y1, ini adalah Y2 ya kan, bisa juga seperti itu. Apakah variabel X-nya yang merdeka itu cuma 1 yang bebas, terus yang terikatnya ini ada 2. Nah, ini kan nanti berubah ininya. Cuma umumnya biasanya variabel Y-nya biasanya cuma 1, X-nya dibuat 2 ya kan. Kalau di beberapa penelitian ya. Nah, ini contohnya mungkin kita anggaplah kalau kita bikin ininya, ini kan dengan memakai apa lagi itu? Office sebenarnya ada semua di sini. Proses mungkin atau relationship. Nah, relationship. Nah, mungkin ini ya. Atau ini kita rubah jadi 2. Oh, dia langsung ini mungkin ya. Nah, bisa juga sih. Di sini kita dia bikinnya di kolom itu ya. Harusnya dibuat di sini. Nah, relationship. Nah, ini bagus mungkin. Nah, ini ya. Jadi X1-nya ini anggaplah X1 potensi wisata. Ya. Jadi ini kita mulai contoh membuat kerangka berpikir konseptual atau yang operasional ya kan. Nah, ini karena cuma 3 variabelnya, kita ambil cuma 2 di sini. Ini contoh aja, nanti terserah Ibu Juwita mungkin beda pemikirannya karena kan yang membuat penelitian ini Ibu Juwita, jadi bukan saya cuma contoh beri contoh aja. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau orang melihat ini jadi bisa terbaca kalau potensi wisata ini mempengaruhi peningkatan ekonomi atau kesejahteraan ekonomi mempengaruhi peningkatan ekonomi. Atau mungkin potensi ekonomi ini mempengaruhi dua-duanya mungkin ya. Bisa saja seperti itu. Bisa saja dia sorry.
Kalau Y-nya 2, kok nggak bisa di sini ya? Nah, ini ya. Atau ini kita putar kalau di apa lagi itu? Nah, ya nanti bisa kalian robot sendiri ini ya. Ini sebenarnya bisa diedit sendiri sih sebenarnya dari sini. Ini seumpama begini mungkin ya. Nah, ini berarti potensi wisata ini mempengaruhi kesejahteraan, dan jadi potensi wisata ini efeknya luar biasa ini. Kalau potensi wisatanya naik, maka terjadi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi, ya kan? Ini contohnya ini. Nah, ini tergantung nanti bagaimana ininya. Atau mungkin dia ke sini dulu, terus nanti ini dia sebenarnya ke sini. Bisa juga seperti itu, ya kan? Dari sini potensi wisata meningkat, nanti meningkat kesejahteraan masyarakat, baru meningkat ekonomi. Nah, ya kan? Atau mungkin juga ini bisa. Nah, ini tergantung dari mahasiswa nanti ini gravitasinya apa itu, dari konsepnya ini apakah nantinya ini apalagi itu bisa seperti ini, ya kan? Gak bisa dihapus saat ini. Oh, ini kita pakai ini aja lah, kalau memang agak susah itu langsung aja pakai ini pun bisa. Ini jadi ini contoh gampangnya membuat bagannya ini. Jadi bisa saja potensi wisata mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, positif wisata juga bisa meningkatkan ekonomi. Tapi kesejahteraan ekonomi bisa meningkatkan peningkatan ekonomi. Jadi hubungannya antara ini seperti ini ya kan, berputar-putar dia. Ya kan? Nah, jadi tetap yang bisa menghasilkan dua itu efeknya itu adalah potensi wisata. Ini kalau potensi wisata meningkat, maka secara serempak meningkatkan kesejahteraan ekonomi, peningkatan ekonomi. Atau nggak ada ini, atau bisa saja apa lagi itu, potensi wisata dulu, kesejahteraan masyarakat, baru ke peningkatan ekonomi. Nah, ini tergantung dari kalian nanti nih, gimana kalian merancang penelitian kalian. Jadi ini adalah tugas selanjutnya. Silakan dikerjakan sebagai latihan, apalagi itu kalian mulai merancang draft karya ilmiah. Kalau ada pertanyaan terkait latihannya ini, seperti yang dilakukan teman-teman kalian, banyak juga yang japri saya tentang Pak tugas saya gimana. Nah, itu silahkan dikontak saja saya akan dengan senang hati menjawab secepat mungkin ya kan. Saya akan pas respon on 24 jam ya kan. Oke, mungkin itu aja untuk materi yang saya sampaikan di pertemuan 9 ini. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan di unmute ya kan. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini banyak sekali ini ternyata online-nya, baru sadar juga saya. Gimana, ada pertanyaan? Marvin, mungkin Marvin ada mau ditanyakan Marvin? Atau Ibu Reni kayaknya nih. Ibu Reni kan yang paling bagus ini tugasnya. Coba silakan Ibu Reni. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Kalau saya lihat Ibu Reni ini udah lumayan bagus ini ininya, apalagi tuh karya ilmiahnya, sudah dapat data juga ini kan. Tinggal mungkin dikembangkan sedikit ya kan, dikembangkan sedikit. Kalau bisa dapat lebih banyak data lagi ya lebih bagus lagi. Terus ya itu tadi mulai merancang juga kerangka berpikirnya ya kan. Kalau kita lihat Bu Reni kan dia media center perkembangan informasi dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau saya lihat Ibu Reni ini target akhirnya adalah variabel akhirnya atau variabel terikatnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, ya kan? Kalau kita lihat ya Ibu Reni, jadi coba kita simulasi juga. Kalau menurut saya punya Ibu Reni, ya kan. Jadi kalau kita lihat punya Ibu Reni ini, nah ini mungkin lebih gampang kita pakai ini aja mungkin ya. Pakai yang apa lagi tuh? Gak usah yang desain itu Pak. Sorry. Sorry ya, nanti saya nggak save kok ini. Nah, mungkin kalau punya Ibu Reni, kita siapkan dulu kotak-kotaknya. Di kotak-kotak ini kan banyak nih. Kotak ini
sorry. 3, bikin dulu 3. Nah, saya nggak tahu apakah nanti punyanya Bu Reni seperti ini atau enggak. Tapi kalau saya menduga ya kan, mungkin ini pasti yang terikat ini kan kesejahteraan masyarakat tergantung dari ini kalau saya lihat topiknya. Masyarakat, yang ini adalah perkembangan informasi. Yang ini adalah media centernya. Ya. Jadi kalau kita lihat media center, ya ini saya nggak tahu, ini menurut versi saya ini. Media center nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau media center nantinya bisa, atau mungkin begini mungkin ya, media center nantinya akan mempengaruhi perkembangan informasi, ya kan, karena media center itu kan alat untuk mengembangkan informasi, terus nanti perkembangan informasi bisa memberi kesejahteraan masyarakat, atau bisa juga ini langsung media center itu dengan banyak media center bisa saja langsung otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, nanti tergantung dari kerangka berpikir dari Ibu Reni, apakah seperti ini atau bagaimana ya kan. Nah, itu yang nanti, karena ini nanti akan berpengaruh ke pembahasan kita di karya ilmiah kita nantinya, kan nanti ada bab hasil dan pembahasan. Nah, ini kita harus buktikan bahwa ini ternyata mempengaruhi, oh ini mempengaruhi yang ininya ya kan. Jadi anggap aja kita ini adalah apalagi itu variabel dependen, variabel bebas. Bisa saja ya. Variabel bebas. Ini dua-duanya ini variabel bebas ini X1. Ini adalah X2 ya kan. Jadi variabel bebas itu ada 2, variabel media center dengan ini X ini. Nah, kalau yang ini adalah variabel terikat. Ini contoh aja ya. Nanti tergantung dari penulis karena Mas Yus sendiri yang menulis. Ini saya cuma kasih sedikit contoh aja ini. Berarti ini adalah Y-nya ya kan. Y-nya cuma ada 1 ya, kita tulis saja Y. Nah, jadi ini contoh ininya ya dari skema operasionalnya. Kalau untuk skema yang ininya tadi, skema apa lagi tuh? Teoritisnya, nah itu tergantung dari di latar belakang seperti apa ya kan. Kalau kita lihat di contoh ini kan dia buat dari awal dulu, jadi berpikir secara induktif. Induktif itu tadi umum ke yang lebih spesifik. Nah kalau bisa sih minimal 4 juga seperti ini ya. Kalau punyanya siapa ini? Punyanya Ibu Reni juga di sini ada berapa ini bisa kita jadikan 1 kota, 2 kota, 3. Nah 3 akhirnya dapatlah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang jadi yang terakhir ya. Jadi dari situ nanti kalau kita buat seperti ini orang menjadi paham, oh ini kerangka masalahnya ini ya kan. Kerangka penelitiannya ini sehingga mendapatkan fenomena yang harus diselesaikan dengan karya ilmiah. Ya. Terus ada juga sebenarnya contoh-contoh ada banyak ini. Ini kalau mau lihat di internet banyak sekali, saya udah iseng-iseng tadi cari, wah ini banyak sekali nih. Contoh kerangka berpikir ya kan. Contohnya ini pengguna media pembelajaran. Nah, ini pengaruh kendalanya hasil belajar ya. Atau motivasi, ini paling banyak penelitian begini orang ya. Kalau orang di manajemen biasanya ini hampir setiap angkatan mungkin ada mahasiswa yang meneliti ini. Motivasi terhadap kinerja, kompensasi terhadap kinerja, konflik kerja terhadap kinerja ya. Di sini H1, H2, H3, H4. Jadi dia mau menguji hipotesis dugaan sementara bahwa motivasi ini mempengaruhi kinerja, kompensasi mempengaruhi kinerja, konflik kerja mempengaruhi ini. Terus motivasi juga, oh ini apa bedanya sebenarnya ini dengan ini ya, sama aja tanda panahnya ya, cuma ini mungkin ingin melistrasikan bahwa tiga-tiganya ini bisa secara serempak mempengaruhi kinerja, jadi nggak terpisah satu-satu.
Nah, ini lebih rumit lagi nih. Dia bikin banyak sekali variabel X dengan Y-nya ya kan. Tapi sebenarnya ini dia mau menjelaskan kalau variabel Y ini berisi dari 8 komponen. Sebenarnya yang variabel X-nya yang ini cuma satu aja ini kan. Sama ini. Nah, ini juga contoh kerangka berpikir, sampai dia menulis ada analisisnya dan lain sebagainya. Motivasi lingkungan kerja, kepuasan kerja. Ya, jadi kalian bisa cari juga contoh-contoh di internet gimana cara merancang kerangka berpikir. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Nah, ini coba kita dengarkan dulu lah suaranya Ibu Reni mungkin. Ada saya lihat sudah bagus ininya Bu. Ini yang diwawancara siapa aja ini Bu? Halo Ibu Reni. Yang kemarin diwawancara siapa aja ini Bu? Yang Kepala dinas, kepala seksi. Oh, kepala dinas ya? Iya. Oh, ini kira-kira rencananya selain kepala dinas siapa lagi yang akan mau diwawancara? Kemarin belum itu masyarakat. Cobalah masyarakat juga ya. Iya. Tapi itu kan masyarakat luas ini nih. Kira-kira sampelnya gimana pertimbangannya? Siapa yang harus disebut? Kan masyarakat ini kan banyak ini. Yang sering ke media center Pak, ada kan masyarakat yang oke lah. masih aktif. Internet gratis juga Pak, kemudian gratis. Nah, kira-kira berapa banyak yang mau diinterview? Berapa orang? Belum tahu Pak. Lebih banyak sebenarnya lebih bagus ya kan? Lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau bisa masyarakat atau juga ada kalangan pebisnis, karena kan saya lihat di sini ada hubungannya dengan apa lagi tuh? Kalau saya lihat kesejahteraan. Nah, ya kan mungkin ada kalangan ini juga mungkin akademisi mungkin bisa juga, pendapatnya mahasiswa juga bisa, teman-temannya juga kira-kira apa. Terus ada dari kalangan bisnis atau satu lagi dari pemerintah. Kan harusnya kalau tentang kesejahteraan kita lihat dari sisi pemerintah bagaimana, dari sisi akademisi, terus dari sisi bisnis, dan yang lainnya adalah dari sisi masyarakat yang sering ke sana ya, itu kan bisa juga diambil dari situ ya kan. Nah, nanti dari situ kita bisa buat kesimpulan, oh ternyata ini nanti ketemu benang merahnya itu di mana itu benang merahnya ya kan. Nah, itulah nanti akan diceritakan di karya ilmiah kita di penelitian. Nanti kita uraikan di hasil dan pembahasan ya. Nah, saya pikir sejauh ini udah sangat bagus, silahkan dilanjutkan ya kan. Kalau perlu nggak cuma satu dari kepala dinas, mungkin ada kepala seksi yang lain atau apa yang bisa dapat, atau mungkin ada yang pakar, mungkin pengamat pariwisata atau pengamat ekonomi mungkin bisa juga, dia kan tahu juga itu pengamat ya kan. Atau mungkin dosen-dosennya yang dianggap sebagai pakar, mungkin ada dosennya yang pakar pariwisata sama pakar ekonomi, bisa juga diinterview. Tidak apa-apa, itu kan pendapat kita anggap sebagai stakeholder ya kan. Pihak-pihak yang ini berkompeten dan pihak-pihak yang berhubungan dengan topik kita. Siap. Yang lain ada yang lain? Yang ini? Di sini saya lihat di chat ada Desi Taron, masih ada Desi Tarup. Desi Tarup. Yang mana namanya Desi Tarup ini? Mau dengar suaranya ya Desi Tarup. Halo? Apakah monitor? Nah, ini. Oke, yang lain gimana? Saya pikir kalau tidak ada pertanyaan sepertinya yang lain sudah paham semua. Adapun kalau memang masih malu-malu bertanya di sini, bisa japri saya, kayak Ibu Reni, wah paling aktif ini japri-japri ini. Nah, ini yang saya suka sebenarnya, berarti Ibu Reni ini menganggap serius dan menghargai saya sebagai dosen yang memberi materi ini, karena kan dari antusiasnya, wah itu yang membuat penghargaan buat dosen, dan saya pun antusias
Jadi saya pun senang, mungkin Ibu Reni juga nanti akan mendapatkan manfaatnya, khususnya untuk nanti membuat skripsinya. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa yang belum mengerjakan kuisnya dan latihannya. Di sini apa lagi tuh? Saya lihat masih ada beberapa yang belum mengerjakan latihan sama kuisnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan karena ini akan bermanfaat buat kalian juga. Jadi kalau bisa dikerjakan kuis dan latihannya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Dan selamat mengerjakan kuis dan latihannya. Tetap semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.